既然他执意找死，可能会出乎你这个老妖，也是你能冒犯的。这2颗爆炎珠就赔给你们。这2颗足以重创5宗。可以。走，去看看。云霄步。师傅，可以放。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 79 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Ketua AD mendapatkan penghinaan dari juniornya ketika berada di gedung Jiuxing. Penghinaan ini pun sontak membuat King Subetian sangat kesal. Dia kemudian berbicara kalau rombongan Ketua AD akan menempati lantai tertinggi di gedung Jiuxing selama kompetisi alkemis dilaksanakan. Episode kali ini pun dimulai dengan resepsionis gedung Jiuxing yang menjelaskan kalau lantai tertinggi dari gedung Jiuxing tidak bisa ditempati hanya dengan uang. Sontak hal ini membuat Subetian berkata kalau dia akan menyelesaikan ujian yang sudah dipersiapkan oleh gedung Jiuxing untuk bisa menginap di lantai 9. Meskipun resepsionis sedikit ragu untuk membawa Subetian ke tempat ujian, tapi King Subetian meyakinkan kalau dia akan menanggung semua konsekuensinya. Sementara itu, Morphy ingin kalau resepsionis membawa Subetian ke tempat ujian karena dia ingin melihat Subetian mati ketika menerima ujian dari gedung Jiuxing. Tapi Subetian menjawab dia bisa saja melampaui ekspektasi dari Morphy. Jawaban ini pun sontak membuat Morphy dan muridnya marah. Si murid kemudian berencana melakukan serangan ke arah King Subetian, tapi cukup beruntung Subetian mempunyai refleks yang cepat menahan serangan dari murid Morphy. 既然他执意找死，可能会出乎你这个老妖，也是你能冒犯的。 Keributan yang terjadi tentu saja membuat tetua Jiuxing keluar untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Keluarnya tetua Jiuxing membuat semua orang kaget karena diketahui kalau tetua Jiuxing sudah berada di ranah Martial King. Kedatangan tetua Jiuxing juga membuat resepsionis langsung menjelaskan kalau Subetian ingin mencoba ujian tertinggi yang disediakan oleh gedung Jiuxing. Sebenarnya siapapun boleh untuk mengikuti ujian, tapi mereka harus paham konsekuensi dan mempunyai sebuah jaminan untuk mengikuti ujian tersebut. Karena paham apa yang dimaksud oleh tetua Jiuxing, maka Subetian langsung mengeluarkan 2 buah mutiara api peledak sebagai jaminan jika nanti dia gagal dalam menjalani ujian. 2 buah mutiara api peledak yang dimiliki oleh King Subetian tentu saja membuat Morphy terkejut. Dia tidak menyangka kalau seorang bocah mempunyai 2 mutiara api peledak yang bisa membunuh seorang praktisi dengan ranah Warrior Emperor. Di satu sisi Morphy juga penasaran siapakah identitas dari King Subetian sebenarnya. Karena mutiara api peledak cukup berharga, tetua Jiuxing akhirnya mengizinkan King Subetian untuk mengikuti ujian dari gedung Jiuxing. Morphy dan muridnya juga tampak ikut melihat karena mereka berdua tidak ingin kehilangan momen saat King Subetian menjalani ujian. 这2颗爆炎珠就赔给你们。这2颗足以重创5宗。可以。走，去看看。 Tetua Jiuxing kemudian membawa Subetian masuk ke dalam sebuah ruangan yang menyimpan 108 jenis api sejati. Jika dalam waktu 1 batang dupa King Subetian bisa menaklukkan semua api sejati di dalam ruangan, maka tetua Jiuxing akan mengantar langsung Subetian untuk menempati lantai 9 gedung Jiuxing. 前方有108种真火，将这些真火全部收。 Tanpa rasa takut sedikit pun, Subetian lekas maju ke dalam altar untuk mencoba mengendalikan 108 jenis api sejati di depan wajahnya. Seperti yang sudah kita duga kalau Bang MC Subetian memang kelewat OP karena berhasil mengendalikan 108 api sejati dengan sangat easy. 云霄步。
Bahkan tetua Jiu Xing sampai melongo menyaksikan kehebatan dari King Subaitian. Mendapati kalau Subaitian sudah berhasil menyelesaikan ujian, tetua Jiu Xing langsung masuk ke dalam altar sembari meminta maaf karena dia sudah salah menilai orang. Dia juga akan mengantar langsung Subaitian dan ketua AD untuk masuk ke lantai 9 dari gedung Jiu Xing. Sebelum pergi, Subaitian juga punya satu permohonan di mana dia tidak ingin melihat Morphy dan muridnya menginap di dalam gedung Jiu Xing malam ini. Dan yap, tanpa ragu tetua Jiu Xing akan mengabulkan permintaan dari tuan muda King Subaitian tersebut. Sontak hal ini pun membuat Morphy sangat kesal dan nyaris tantrum di hadapan tetua Jiu Xing. 我不希望他们，我这就将他们请走。我们走吧。 Beberapa saat kemudian, Subaitian, ketua AD dan juga Molly sudah sampai di lantai 9. Tampak lantai 9 memang sangat berbeda dari lantai-lantai yang berada di bawah. Di satu sisi ketua AD juga berterima kasih karena Subaitian sudah mau membantunya hari ini. Subaitian sendiri ternyata sudah mengetahui kalau ketua AD tidak bisa menjadi alkemis bintang 4 karena meridiannya sudah rusak. Ketua AD pun lekas menceritakan awal mula kenapa meridiannya bisa rusak. Jadi puluhan tahun yang lalu dia belajar menjadi seorang alkemis dari seorang guru, dan guru tersebut juga mempercayakan api Ziluo kepada ketua AD agar digunakan ketika menjadi seorang alkemis. Setelah mendapatkan api Ziluo, ketua AD berencana meleburkan api tersebut. Tapi siapa yang menyangka kalau api Ziluo begitu ganas dan menyerang balik ketua AD yang ingin menyempurnakan pil bumi dan langit tingkat keempat. Sejak saat itulah meridian dari ketua AD hancur yang menyebabkannya selama beberapa tahun ini tidak bisa menjadi alkemis bintang 4. 却没有想到。 Bersamaan dengan itu, Subaitian bertanya perihal cairan roh giok es kepada ketua AD. Ketua AD sendiri mengetahui cairan tersebut, di mana cairan roh giok es mempunyai kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Tapi sayangnya cairan roh ini sangat sulit untuk ditemukan, bahkan terbilang sangat langka untuk bisa didapatkan. Tapi tentu saja tidak bagi King Subaitian, di mana dia punya resep cara membuat cairan roh giok es yang baru saja dia pertanyakan. Subaitian bersedia membuat resep untuk ketua AD jika ketua AD mau berjanji satu hal kepadanya. Karena sebentar lagi Subaitian akan pergi jauh untuk berpetualang, maka dia meminta ketua AD untuk berjanji melindungi keluarga Su dari segala ancaman. Jika ketua AD bersedia, maka Subaitian dengan sukarela memberikan resep cairan roh giok es yang dibutuhkan oleh ketua AD guna mengobati meridiannya. Ketua AD sendiri tampak tidak keberatan untuk melindungi keluarga Su. Dengan segenap kemampuannya, dia akan menjauhkan mara bahaya dari kediaman keluarga Su atas perintah Subaitian. 只要有我在的一天，我不在的时候，多谢。 Beberapa saat kemudian, Molly mengajak ketua AD dan Subaitian untuk menyantap makan malam yang sudah dipersiapkan oleh gedung Jiu Xing. Terlihat makanannya begitu mewah dan membuat Molly tidak sabar untuk menghabiskannya. Setelah Subaitian selesai menuliskan resep cairan roh giok es, dia pun lekas memberikannya kepada ketua AD serta meminta ketua AD untuk tidak membocorkannya kepada siapapun. King Subaitian juga mengajak Molly untuk berjalan-jalan di luar berkeliling di sekitaran pasar tengah kota. Tanpa ragu, Molly pun sangat excited untuk ikut jalan-jalan karena dia pernah mendengar kabar ada orang yang mendapatkan harta yang cukup bagus di sekitaran pasar Gubao. 我们就去那儿逛逛吧。 多谢。 Beberapa saat kemudian, Subaitian dan Molly sudah berada di jalanan pasar Gubao. Tampak mereka diantar oleh seorang kakek tua atas perintah langsung dari tetua Jiu Xing. King Subaitian juga meminta si kakek tua untuk menunggu sebentar di jalanan ini karena dia dan Molly hendak melihat-lihat ke dalam pasar. Ketika King Subaitian dan Molly sedang membeli jajanan dan berjalan-jalan di tengah pasar, tiba-tiba saja mereka berdua bertemu dengan dua orang yang mempunyai dendam kepada King Subaitian. Dua orang ini langsung meminta Subaitian untuk bersujud 3 kali dan meminta maaf secara tulus kepadanya. Jika suasana hati mereka berdua sedang bagus, maka mereka akan memaafkan kesalahan yang pernah dibuat oleh King Subaitian.
Akan tetapi tiba-tiba saja King Subetian melemparkan manisan yang baru saja dia beli ke wajah satu orang di hadapannya dan membuat orang tersebut langsung tersungkur. Satu orang wanita yang menemani pria tersebut tentu saja tidak terima dan bersiap melakukan serangan kepada King Subetian. Bersiapnya wanita tersebut melakukan sebuah serangan sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.